Salam Indonesia. Saya Pramono kembali akan menemani Anda dalam obrolan kita hari ini di Prime Time. Dan hari ini kita akan bicara soal politik ya. Dan objeknya adalah Partai Golkar. 2021 lalu awal ada sebuah gebrakan cukup mengejutkan ketika kemudian Partai Golkar menetapkan seorang politisi muda, Adam Rusyidi, untuk menjadi ketua di DPD Kabupaten Sidoarjo. Dan yang jauh lebih menarik kemudian gerakan anak muda ini masuk sampai ke tingkat kecamatan. Kita kedatangan tamu hari ini seorang politisi muda. Saya kira masih muda ini ya. Muda. Dia adalah ketua PK atau pengurus kecamatan Buduran. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Pram. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Golkar saya mesti manggil Bung ya. Iya. Harus manggil Bung ya. Bung. Baik. Identik dengan Bung ya. Ini identik dengan Bung ya. Bung, supaya tidak salah saja. Memangnya usianya berapa sih sekarang? Usia masih 42. 42. Ya. Kurang lebih 42. Berarti masih bisa dibilang politisi muda kan? Masih muda Masih banget. muda Semangatnya banget. masih semangat milenial, Bung muda. ya. Ya, kalau menurut apa itu memang masih kelompok Karang Taruna ya. Iya, di atas Karang Taruna lah. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan saya. Kenapa sih pilih Golkar? Golkar itu coba dilihat itu apa dari lambangnya saja kan ini beringin. Iya, iya. Udah gede. Betul. Berarti kan udah tua itu. Betul. Kok nggak pilih partai lain, kan masih banyak partai lain yang identik dengan anak muda. Betul. Jadi gini Bung Pram, saya melihat sosok Partai Golkar ini partai yang sangat berpengalaman. Partai ini patut kita akui menguasai negara kita ini kurang lebih selama 35 tahun. Jadi saya kepingin belajar itu kepada sebuah partai yang sudah layak atau istilahnya sudah berpengalaman gitu loh. Bukan saya mengecilkan partai-partai yang lain, bukan. Saya sangat kagum dengan sosok Partai Golkar. Kita lihat Partai Golkar itu di awal reformasi 98 dibombardir begitu besarnya. Seolah-olah pada waktu itu 98 Partai Golkar itu sudah habis. Seolah-olah habis ya. Ya. Tapi yang sangat kita yakini padahal lambat, pelan-pelan tapi pasti sampai detik ini Partai Golkar patut diapresiasi masih nomor 2 nasional loh Bung. Ya. Nomor 2 loh ya. Padahal Partai Golkar itu dipecah mulai dari kader-kadernya mendirikan partai-partai baru. Tapi mau nggak mau masih kuat sampai detik ini, gitu. Iya, tapi gimana ya? Ini pengalaman pertama atau Pengalaman. Sebelumnya pernah ikut partai politik lain? Enggak. Saya alhamdulillah baru pertama masuk ke politik praktis ini ya di Partai Golkar. Alhamdulillah. Dulu waktu masih mahasiswa pernah jadi aktivis enggak? Saya mahasiswa belum pernah menjadi aktivis. Masuk ke PMI tapi bukan selaku kader, hanya kawan-kawan saya banyak dari PMI Sidoarjo gitu loh. Gitu ya? Iya. Nggak tahu apa kalau Golkar itu adalah seperti Samen bilang tadi. Nanti dibilang wah antes bukan aktivis. Jadi nggak ngerti kalau itu jadi antek Orde Baru gitu. Ya. Jadi gini, apapun bentuknya Orde Baru sudah kita lewati. Mau tidak mau kita saat ini sudah masuk ke era reformasi, Bung. Ya. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positifnya sebuah orde itu, sebuah zaman. Pasti ada plus minusnya. Diakui juga yang membesarkan negara kita ini juga salah satunya adalah Partai Golkar. Dan itu masuk di era Orde Baru loh, Bung. Iya kan?
Partai-partai ada yang saat ini juga semua saya yakini semua kader-kader Orde Baru. Kayaknya Mungkin gitu aja. Udah pantas jadi politisi, pinter udah. Alhamdulillah. Tapi ini luka, Iya. kan tidak kemudian gampang saja forget it gitu ya. Betul. Forgive and forget. Betul. Jadi lupakan dan maafkan kan gitu nggak gampang juga. Betul. Terus mau ngapain dengan anak muda? Emang mau jaring anak muda? Jadi gini, kalau kita berbicara sejarah itu kita tidak bisa menjustis sebuah orde ini salah semua. Orde Baru ada sisi kelamnya juga. Tapi kita tidak bisa menyalahkan secara keseluruhan bahwasanya salah satunya Partai Golkar ini di era Orde Baru, kamu harus salah, bukan. Yang menjadi sebuah kesalahan ini adalah sosok oknum, bukan sebuah institusinya, bukan sebuah partainya. Menurut saya gitu, Bung. Mungkin saya juga akan banyak belajar dari senior-senior saya, terutama di Partai Golkar. Di situ ada banyak aktivis yang lebih senior dari saya, salah satunya Bung Haji Husni Tamrin itu juga aktivis GAIK di Sidoarjo, ada Haji Mursidi, ketua PP. Lah, saya perlu belajar banyak kepada beliau-beliaunya. Jadi apapun bentuknya kita persepsi masyarakat, oh Golkar Partai Orde Baru. Saya yakin masyarakat sekarang lebih cerdas bisa memilih, oh Orde Baru itu kayak gini, Orde Reformasi kayak gini. Tapi jangan lupa loh Bung, sekarang banyak statement masyarakat, enak zamanku biyen deh. Oke Bung Slamet. Iya. Rasanya masih perlu banyak yang harus dibongkar dari Bung Slamet, tapi kita akan kembali setelah ini. Tetap di Prime Time. Saya melihatnya kok beresiko banget. Anak muda belum terlalu banyak pengalaman, tapi kemudian mendapat kepercayaan begitu besar. Kira-kira punya konsep enggak? Kita akan tanya lagi sama Bung Slamet. Bung, tadi Anda bilang bahwa ini pengalaman pertama dan Anda langsung ikut ke dalam sebuah partai yang cukup besar, mampu bertahan di tengah guncangan dan lain sebagainya. Punya konsep nggak sih bangun Golkar ke depan atau hanya sekedar ikut aja lah? Gitu. Iya. Jadi gini Bung Pram, saya meyakini sebuah proses itu bisa kita lalui kalau kita punya niatan baik sambil belajar itu. Ya. Saya yakin itu. Salah satunya untuk membesarkan sebuah partai, khususnya yang saya diberi amanah oleh ketua saya Mas Adam Rusidi. Beliau juga seorang pemimpin yang muda, yang energik, yang semangat. Insya Allah saya akan meniru cara beliaunya dalam membesarkan sebuah partai. Lewat apa? Lewat Mas Adam itu setiap kali pertemuan, apalagi di Musjam kemarin, beliaunya menitipkan pesan. Partai kita akan besar, partai kita akan diterima rakyat apabila para pemimpin atau yang memegang tampuk kepemimpinan partai ini, baik di tingkat kabupaten maupun sampai ke tingkat desa ini, orang-orang yang baik dan mumpuni pula. Ya. Artinya tugas saya sebagai ketua kecamatan ini akan memilih pemimpin sampai ke tingkat desa, dalam hari ini PD, kalau di Partai Golkar itu PD ya, pengurus desa. Saya insya Allah akan memilih seorang pemimpin seperti yang diamanahkan oleh Mas Adam. Kalau orang Jawa itu pilih bobot bibit bebetnya itu, Bung. Ya. Nah, insya Allah itu. Karena pemimpin desa itu, kalau sebuah perusahaan itu mereka itu marketernya sebuah partai. Ya. Kalau marketingnya ini marketing yang cantik, yang pandai, yang bisa, artinya kalau di partai itu bisa membaur dan
bermanfaat bagi masyarakat khususnya di lingkungan sekitarnya, insya Allah Partai Golkar akan diterima. Punya strategi khusus sama meniru partai lain, pokoknya cari mantan kepala desa gitu aja? No, gitu kan? tidak ada. Apa Insya mau Allah, jadi pengekor seperti itu atau? Enggak. Insya Allah Partai Golkar di bawah kepemimpinan Mas Adam ini bukan sebuah partai yang bahasanya melo-meloan itu loh. Iya. Kita insya Allah punya prinsip sendiri, punya cara sendiri untuk membesarkan sebuah partai. Atau Salah satunya kepingin asal beda kan, bagaimanapun kepala desa itu juga punya basis massa. Dia kan seorang marketer yang baik atau food getter yang baik juga untuk itu. Betul. Kita mengakui ya, sebuah kepala desa itu salah satunya adalah marketer di desanya masing-masing. Pasti punya basis massa, pasti punya pendukung yang loyalis. Tapi kita juga mempunyai strategi lain, yaitu dari tingkat desa, entah itu orang yang istilahnya minimal mereka sudah dikenal di tingkat kanan kirinya aja dulu. Kita nggak sampai muluk-muluk harus mewajibkan kita mencari tanda petik mantan kepala desa atau apa yang sudah mesti dilakukan oleh partai-partai yang lain. Tapi mau dibuka nggak strateginya di sini? Kita bukan menutup ya, mungkin Mas Adam bukan punya cara lain lewat mantan itu juga mungkin. Tapi saat ini saya lihat di kepengurusan PDNU juga ada loh yang mantan-mantan kepala desa. Tapi bukan sasaran utama ya? Bukan sasaran utama. Kita akui juga sekretaris DPD saat ini juga mantan kepala desa ya. Iya. Pak Khairul Anam itu juga mantan kepala desa. Kalau gitu sasarannya apa itu nanti untuk PD? Atau memang karena anak-anak muda nanti Karang Taruna mau diboyong masuk ke dalam situ atau gimana? Yang jelas kita akan istilahnya kombinasikan antara milenial dan bukan saya bilang bukan tua ya, senior lah. Mungkin dari pimpinan desa yang yang senior itu nggak patut saya ngomong tua, itu nggak patut ya. Senior. Tua itu soal semangat saja. Soal semangat aja. Soal usia bukan semangat. Tua itu soal usia ya. Kalau beliaunya tua tapi semangatnya muda ya ini patut kita bilang juga semangat muda gitu. Artinya bahwa gerakan pemuda ini nanti juga akan diterusin di tingkat desa. Pasti, insya Allah pasti. Insya Allah. Bukan kita mengesampingkan yang senior bukan. Tetap kita akan melibatkan beliau-beliaunya yang sudah banyak waktunya membaktikan diri di Partai Golkar. Ya, Pak. Tapi kalau ini saya lebih menjuru saja ke Buduran misalnya. Iya. Buduran ini kan sekarang tinggal enaknya. Mas Slamet ini tinggal tidur aja kita sudah dapat Golkar sudah dapat 1 kursi. Kan tinggal dipertahankan saja misalnya seperti itu, atau Anda punya target yang lain gitu. Ya. Kalau target sebuah kursi itu kan targetnya dari DPD ya, Tapi sejak pertama Mas Adam memimpin, kalau harus bisa Golkar dikembalikan ke masa kejayaannya dulu. Kalau insya Allah kalau nggak salah di reformasi itu Sidoarjo punya 8 kursi. 8 kursi. Minimal itu kita kembalikan kejayaan di 8 kursi itu. Syukur-syukur lebih dari 8 kursi. Target realistis 8 kursi. 8 kursi. Kita punya 6 dapil. 6 dapil. Sidoarjo, Buduran, Sedati jadi dapil 1 ya. Dapil 1 kemarin, betul Bu. Anda bagian dari situ. Tetap 1 atau 2? Dapilnya maksudnya Bu ya. Enggak, ya di dapil itu kan sekarang sudah ada 1. Sudah ada 1 kursi. Ya. Nah, untuk supaya ada bedanya lah, ini ada Slamet sama nggak ada Slamet misalnya seperti itu. Harus 2 kursi. Pasang target dong. Harus 2 kursi lah. Harus naik lah. Insya Allah harus naik 2 kursi lah. Mudah-mudahan gitu ya. 2 kursi. Ada strateginya atau sekedar mudah-mudahan?
Enggak, strategi sudah saya sampaikan di awal tadi, strategi saya selaku pemimpin di kecamatan, saya akan memimpin mencari sosok pemimpin di tingkat desa yang mumpuni, energik, milenial dan diterima oleh rakyat. Salah satu strategi itu ya di awal ini nanti. Untuk strategi-strategi lain saya nunggu perintah dari Mas Adam selaku ketua kami. Oke. Kita akan lanjutkan nanti, masih di Prime Time. Saya sebenarnya udah nggak sabar untuk terus ngobrol dengan Bung Slamet soal ini. Ini anak muda banget, jadi harus dikorek lebih banyak. Jadi tetap ya di Prime Time. Bung, saya tetap kepingin ngobrol soal itu tadi. Anda itu di Buduran yang sekarang sudah punya satu anggota dewan di dapil itu, dan kemudian kepinginnya 2 tambah lagi. Iki kan nggak kemudian semudah membalik telapak tangan. Punya konsep bener enggak sih sebenarnya? Betul sekali. Jadi gini, Bung Bram. Mulai dari awal ketua kami itu, Pak Adam Rusidi itu selalu mendengung-dengungkan Sidoarjo Golkar level up. Artinya level up. Artinya level up itu kan harus menjadi tingkatan lebih atas dari saat ini kan itu. Sekarang partai itu ya, middle ya. Iya, kayak itu. Middle atau bawah sekarang dengan 4 kursi itu? Middle lah, jangan bilang bawah. Iya, middle. Ya. Artinya gini, saat ini di Dapil 1 khususnya kalau mengacu kemarin Sidoarjo Buduran Sedati itu kan kita sudah ada 1 kursi. Iya. Sesuai dengan jargon Pak Ketua kami, Pak Adam Rusdi, Sidoarjo level up itu, Sidoarjo Golkar level up. Artinya tugas kami selaku pimpinan di tingkat kecamatan ini akan bagaimana caranya supaya mendapatkan tambahan 1 kursi lagi, bukan hanya sebuah bayang-bayang atau impian belaka. Artinya kita akan membuka sebuah market baru, khususnya di Buduran. Buduran patut kita ketahui saat ini banyak istilahnya kaum mudanya, terus banyak perusahaan di situ, banyak kompleks sekolahan juga. Artinya di kompleks sekolahan di situ di tingkat SMU ya kalau saya ini. Iya, tingkat SMU kompleks sekolahan itu artinya market di Buduran itu sangat-sangat strategis untuk menyasar kaum milenial ini, Bung. Pemilih pemula, betul. Oh iya benar. Tapi gini loh, Bung. Golkar ini masih identik partai tua. Sementara ada partai yang identik dengan anak muda. Kemudian dia dengan stylenya yang kekinian banget aja nggak sukses. Gitu ya? Emang bisa nggarap generasi apa sekarang? Generasi X ya? Generasi X. Iya, bahasanya ini kan mereka ya. masih agak apatis dengan politik dan lain sebagainya. Ini bagi Anda sebuah tantangan atau justru malah halangan untuk itu? Sebuah tantangan menurut saya, karena pengurus-pengurus partai saat ini saya yakini semua banyak dari kaum milenial, Bung, termasuk seperti Bung bilang tadi. Jadi Bung Slamet sosok milenial walaupun umurnya 42 ya. Tapi bukan sebuah tolak ukur usia, tapi kalau semangat masih kita bisa mengimbangi semangat kaum saat ini yang dibilang kaum milenial atau kaum XX itu ya. Insya Allah kita akan bisa
Artinya kita akan tetap bekerja sama Mencoba dengan menyamakan frekuensi dengan kaum milenial. Dengan cara apa? Ya kita ajak mereka masuk ke partai kita. Kita beri pengenalan bahwasanya Partai Golkar itu bukan partai yang partai tua atau partai apa ya. Kita akan mencoba masuk kaum milenial itu. Itu salah satu cara yang dilakukan untuk level up itu. Betul, salah satunya cara lewat itu. Apakah ini kemudian hanya diterapkan di Buduran atau ini jadi konsep dasar dari DPD? Bocoran aja. Insya Allah ini perintah Pak Ketua kami di seluruh tingkatan itu. Jadi kita akui negara kita ini di segmen usia mudanya itu sangat besar potensi mudanya itu ya. Ya, tapi juga fakta yang kita lihat di hasil itu mereka juga kemudian banyak yang masih apatis dengan politik. Tingkat ke apa istilahnya? Mereka untuk datang ke TPS saja sulit dan mereka juga tidak terlalu itu. Nah, itu kan tentu perlu sebuah treatment khusus untuk mereka. Betul sekali. Artinya memang kita harus bisa meyakinkan para pemilih-pemilih pemula ini, entah itu strateginya lewat apa, pendekatan diri pada kaum milenial, bahwasanya kalau pemuda berpolitik itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Oke. Itu. Oke. Iya. Asik sebenarnya. Masih enak ini untuk disampaikan, tapi enggak apa-apa, enggak usah terlalu panjang, sedikit saja itu malah lebih enak. Jadi, Bung, saya beri kesempatan Anda untuk memberikan closing statement saja, tidak usah terlalu panjang, silakan disampaikan. Ya. Harapan kami, saya juga berterima kasih kepada ketua kami Pak Adam Rusidi memberikan kepercayaan untuk memimpin dan membesarkan partai di tingkat kecamatan khususnya Buduran. Saya kepingin mengajak dan memberikan sebuah pengetahuan kepada kaum milenial bahwasanya berpolitik itu sangat indah dan santai gitu loh. Baik. Ada satu ungkapan menarik yang disampaikan oleh Bung Karno. Berikan kepadaku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Saya Pramono, terima kasih sudah menyaksikan kami hari ini dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, kita ketemu lain kali. Salam Indonesia. Selamat, Bung. Terima kasih, Bung. Ya, ini sukses ya. Amin. Alhamdulillah. Amin.